Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Rianti Astriani Sofyan dari SMA Negeri 32 Garut. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi selama 2 mingguan pada modul 1.1. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memaparkan dari awal jurnal refleksi ini saya menggunakan model yaitu model 4F. Di sini bisa dilihat model tersebut. Nah, di sini terdapat peristiwa. Pada peristiwa ini adanya pembukaan calon guru penggerak angkatan 8, lokakarya orientasi, forum komunikasi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, pemahaman, koneksi antar materi, dan pemahaman Ki Dewantara. Pada peristiwa pembukaan calon guru penggerak angkatan 8, kegiatan CKB angkatan 8 dimulai pada tanggal 10 Mei 2023 dengan pembukaan yang dilakukan oleh Kemdikbudristek pada Bapak Nadiem Makarim dan Dirjen GTK melalui platform Zoom. Setelah kegiatan pembukaan tersebut, kami diarahkan oleh pelaksana kegiatan CKP yaitu dari Balai Guru Penggerak penjelasan tentang rangkaian kegiatan yang akan kami lalui, serta mempelajari apa yang akan dimuat dalam LMS yang akan dimulai dari modul 1.1 yang nantinya akan dilaksanakan juga forum diskusi bersama fasilitator pada ruang kolaborasi bersama teman-teman calon guru penggerak lainnya yang akan dibentuk kembali beberapa kelompok. Selanjutnya kami diundang. Selanjutnya di sini kami diundang dalam kegiatan lokakarya orientasi secara luring di gedung Aula SMP Negeri 2 Garut pada hari Sabtu 6 Mei 2023 dimulai dari pukul 8 sampai selesai. Pada kegiatan ini diundang serta kepala sekolah dari masing-masing sekolah calon guru penggerak yang mengikuti untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan program calon guru penggerak kepada kepala sekolah. Saya sangat gembira karena dengan diundangnya kepala sekolah saya, beliau mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan pendidikan guru penggerak sehingga diharapkan dapat memberikan arahan dan dukungan kepada saya sehingga saya selama melaksanakan pendidikan guru penggerak ini bisa dengan baik. Selanjutnya, pada kegiatan itu kami diarahkan untuk menggali wawasan tentang pengenalan diri. Nah, di sini tentang pengenalan diri. Diarahkan untuk menggali pengawasan tentang pengenalan diri, apa yang sudah ada dan yang belum ada pada keterampilan yang saya miliki dan mendiskusikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dengan bimbingan oleh para pengajar praktik. Kami melakukan kegiatan ini menyenangkan dimulai dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian menulis harapan dan tantangan menjadi CGP di kertas post-it. Setelah itu kami harus menempel di kertas karton yang telah disediakan kemudian dibahas secara bersama-sama dan didiskusikan. Nah, selanjutnya ini adalah ketika kegiatan dengan tantangan dan harapan. Ini adalah kepala sekolah saya dan ini adalah saya sendiri yang sedang di depan karena di sini saya menjelaskan apa harapan dan tantangan ke depannya dan apa yang jadi harapan kepala sekolah juga. Di sini oleh kepala sekolah saya harap dan tantangannya diuraikan. Selanjutnya selama kurang lebih dari 2 minggu kami belajar mandiri melalui LMS dengan merefleksi terus pemikiran Ki Dewantara. Kami juga mengikuti ruang kolaborasi dengan fasilitator Ibu Mama Halimah didampingi oleh pembimbing praktek Bapak De Herdiana, di mana kami berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman sejawat mengenai filosofi Ki Dewantara dan penerapannya di sekolah. Selanjutnya kami diminta untuk membuat karya berupa demonstrasi kontekstual. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 kami mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman
dan kami mengikuti elaborasi pemahaman pada modul 11 yang dipandu oleh Bapak Mattheus Nanlohi. Melalui platform GMAT, pada kesempatan ini saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari instruktur dan teman-teman calon guru penggerak lainnya. Instruktur memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep filosofi Kaja Dewantara dan penerapannya dalam konteks sosial budaya lokal. Selanjutnya, pada perasaan selama kurang lebih dari 2 minggu menjadi calon guru penggerak, banyak sekali hal yang dirasakan, mulai dari perasaan senang, down, bahagia, takut, dan semua bercampur aduk dengan keinginan dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan program guru penggerak ini. Di samping kesibukan saya mengajar 2 sekolah, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas lain di sekolah dan di luar sekolah yang memerlukan waktu yang cukup banyak. Namun, dengan segala hambatan dan tantangan tersebut membuat saya semakin termotivasi diri untuk dapat belajar mencari solusi, memperbaiki diri untuk memanajemen waktu saya dan lebih fokus kepada kedua program yang sedang saya pelajari. Saya merasa senang karena saya mulai mengetahui dan memahami hakikat pendidikan dari penerapan filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pembelajaran. Saya mulai merubah cara mengajar saya yang semula saya banyak melakukan pembelajaran konvensional, sekarang lebih berpusat pada siswa. Siswa merasa senang karena kebutuhan belajarnya terpenuhi. Semangat siswa untuk bersekolah semakin meningkat. Saya juga merasa bangga karena saya bisa memperoleh ilmu dan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran saya di kelas. Saya mencoba menerapkan di kelas menggunakan IT dalam pembelajaran. Mereka sangat senang sekali apabila pembelajaran seperti itu. Dalam pembelajaran yang saya dapat ambil dari modul 1.1 ini pada 2 minggu kemarin, selama saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menemukan konsep-konsep baru dan memperoleh pemahaman yang belum saya eksplorasi sebelum dalam bidang pendidikan, terutama terkait dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan terutama terkait dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemahaman ini penting bagi saya sebagai pendidik untuk meningkatkan kemampuan pribadi saya. Dengan memahami dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya merasa memiliki persiapan baru dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan dan pengajaran, saya memiliki keyakinan bahwa tindakan tegas terhadap peserta didik akan membantu mengubah perilaku siswa agar mereka lebih disiplin dan fokus dalam kegiatan belajar. Meskipun saya mengarahkan siswa untuk mengatasi masalah mereka, namun saya menyadari bahwa saya belum memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Setelah memperdalam pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, saya menyadari bahwa pembelajaran yang efektif seharusnya memberikan bimbingan kepada siswa dengan kesabaran, ketulusan, dan mengutamakan kepentingan siswa. Saya semakin mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara melalui diskusi dengan teman-teman calon guru penggerak, fasilitator, dan instruktur dalam berbagai ruang kolaborasi yang membantu saya memahami peran saya sebagai pendidik, sebagai seorang penuntun yang sesuai dengan kodrat alam anak-anak. Melalui pendidikan ini, siswa diharapkan dapat hidup bahagia dan mandiri dalam masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Saya percaya bahwa pendidikan harus didasarkan pada kodrat alam dan tuntunan zaman. Anak memiliki kodrat yang merdeka, di mana kebebasan batin mereka adalah inti dari pendidikan. Sementara kebebasan fisik mereka adalah aspek dari pengajaran. Oleh karena itu, kedepannya saya akan memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengajar, mendorong mereka untuk mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minat mereka, serta mengembangkan kreativitas mereka sebagai individu yang merdeka dan mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Anak tidaklah seperti kertas kosong yang belum memiliki apapun. Mereka lahir dengan garis-garis putus-putus yang membentuk identitas mereka. Sebagai pendidik, tugas kita adalah untuk menguatkan garis-garis samar tersebut agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi manusia yang utuh sesuai dengan tujuan sejati pendidikan. Selanjutnya, untuk penerapan ke depannya,
Yang pertama, saya harus berpusat pada murid, yang kedua harus penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini pada penerapan ini, setelah mempelajari modul ini, saya akan mencoba menerapkan atau merealisasikan dalam proses pembelajaran saya di kelas agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik pada penerapan yang saya harus lakukan. Yang pertama, berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid membuat peserta didik merasa bebas dalam melakukan aksinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran, walaupun murid diberikan kebebasan, tentu sebagai seorang pendidik mesti dapat membimbing dan menuntunnya ke arah kodrat setiap diri anak murid. Memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan saya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Berpihak pada murid ini berarti bisa menempatkan diri seandainya guru menjadi murid. Respek pada murid tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka murid maupun guru. Keberpihakan pendidik harus selalu ada pada kebenaran, memfasilitasi bakat, minat, cita-cita anak sejauh yang dia inginkan tidak bertentangan dengan kebenaran itu. Anak juga tidak boleh melanggar prinsip kebenaran atas nama bakat, minat, dan cita-cita. Memulai dari diri, melakukan perubahan, memberikan contoh, menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak akan terjadi perubahan dalam pembelajaran, karakter, dan sikap siswa. Perubahan ini akan dirasakan oleh siswa, guru, maupun kepala sekolah. Dengan adanya perubahan akan membuka pikiran, hati, dan wawasan rekan guru ataupun kepala sekolah yang awalnya kurang mendukung. Selanjutnya yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Melaksanakan pembelajaran harus memfasilitasi perbedaan siswa dengan karakter, potensi, minat, bakat yang berbeda dengan kodrat alam. Saya merealisasikan pembelajaran harus mengetahui gaya belajar siswa, sehingga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensial, yaitu dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Banyak hal yang harus saya benahi. Saya sangat menyadari bahwa selama ini saya lakukan jauh dari kata sempurna dalam melaksanakan tugas saya sebagai pendidik jika dikaitkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka di sini saya mencoba menerapkan dalam penggunaan pembelajaran yang berbasis teknologi supaya mereka lebih senang untuk memahami konsep yang saya ajarkan. Saya mencoba menerapkan presentasi menggunakan Quizizz, Jamboard, dokumen Google, ataupun yang lainnya. Dimulai dari pembiasaan pembelajaran yang saling menghormati, rasa ingin tahunya lebih tinggi, berkomunikasi dengan baik, sopan santun, berdiskusi, dan bekerja sama dalam pemecahan masalah. Saya memberikan sebagai pemenuhan kebutuhan anak, membimbing, melayani, dan mengarahkan keingintahuan mereka sehingga mampu memberikan ilmu atau hal berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya memberikan kebebasan sesuai dengan kodrat alam dan lingkungannya, membiasakan sosial budaya. Setelah melakukan diagnosis non-kognitif, saya mengetahui cara belajar mereka yang disukai rata-rata di kelas pada pembelajaran fisika, gaya belajarnya secara visual dan audio. Selain itu juga saya mencoba memahami mereka dengan cara pendekatan. Selain itu juga saya mencoba memahami mereka belajar, memahami mereka dengan cara pendekati setelah istirahat dan bercengkraman, terutama dengan siswa yang motivasi belajarnya yang kurang melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Itu adalah merupakan salah satu melalui kodrat zaman mereka mengkomunikasikan program ke depan untuk siswa dengan kepala sekolah. Alhamdulillah tanggapan bagus, koordinasi juga dengan pembina OSIS juga. Yang poin yang selanjutnya adalah poin yang keempat. Poin yang keempat ini adalah pembelajaran berdiferensial. Pembelajaran berdiferensial ini merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan beragam cara melalui diferensial konten, proses, produk, serta lingkungan belajar dan asesmen awal untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Proses belajar mengajar di mana peserta didik mempelajari materi
pelajaran berdasarkan kemampuannya, apa yang mereka sukai dan bagaimana cara belajarnya. Pembelajaran yang memberi keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Penilaian selama kegiatan belajar berlangsung dan melakukan asisten diagnostik. Setiap peserta didik seharusnya diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan dirinya. Selanjutnya untuk poin yang kelima adalah mengembangkan bakat siswa. Bertujuannya agar seorang siswa di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya untuk belajar dan bekerja secara maksimal, sehingga kelak anak bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal. Dengan penuh antusias, peran guru sebagai seorang pendidik yang ditugaskan untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mampu mengidentifikasikan bakat setiap siswanya supaya dapat memberikan pengarahan dan pengembangan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Nah, di sini pun ada 5 tahapan bagaimana mengembangkan minat dan bakat anak tersebut. Yang pertama, memberikan stimulus positif, beri rangsangan pada anak untuk bisa lebih bereksplorasi terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua, mengamati tingkah laku anak itu bagaimana. Apakah dia mempunyai bakat atau minat tertentu, maka lihat tingkah lakunya. Yang ketiga, perhatikan tingkat kecerdasannya. Ya, diperhatikan tingkat kejelasan. Yang keempat adalah pastikan beri ruang eksplorasi, biarkan mereka bereksplorasi, biarkan mereka, membuat apa yang mereka inginkan. Yang kelima, dukungan, reward, dan motivasi dari guru, dari orang tuanya, ataupun dari diri sendiri. Nah itulah nah itulah refleksi selama saya mempelajari 2 minggu tentang modul 1.1. Dan di sini adalah kegiatan pendekatan saya dengan siswa harus bagaimana, apalagi dengan siswa yang motivasinya berkurang. Jadi saya harus mendekati mereka, apa, sehingga mereka tuh seperti itu bagaimana, itu adalah pendekatannya. Yang kedua, saya juga harus menggunakan teknologi di era 21, mereka terus berkarya, mereka eksplorasi dirinya sendiri, mereka harus membuat sebuah karya juga. Nah, di sini juga mereka itu melakukan praktikum penggunaan pembelajaran yang inovatif. Inovatif itu tidak berupa harus IT saja, tetapi dengan cara lain, dengan menghasilkan suatu produk itu sudah kreatif atau inovatif. Jadi setiap siswa itu memiliki kreativitas tersendiri. Ada di bidangnya, ada teorinya atau ada praktiknya. Dan ini adalah saya melakukan keberkahan mereka ketika mau pembelajaran mulai, apalagi saya ini lagi melakukan pembelajaran pada jam 1 siang. 1 siang itu berarti lagi jenuh-jenuhnya anak udah capek-capeknya belajar dari pagi-pagi sampai sore hari, maka saya melakukan permainan dulu. Ini adalah merupakan kodrat alam anak-anak, yaitu harus adanya permainan dulu sebelum pembelajaran dimulai, walaupun kodrat alam ini disesuaikan dengan pembelajaran juga. Jadi ada materi yang saya terapkan dalam permainan ini. Nah, selanjutnya mereka praktikum berpihak juga pada murid dan mereka melakukan eksplorasi diri bagaimana mereka cara membuat, kincir angin, dan mereka itu mencari sendiri alat dan bahannya itu mereka pada tahap SMA itu bisa mencari sendiri dan bisa menerapkannya dan bisa menghasilkan suatu produknya. Nah, itu ini merupakan berpihak pada murid. Nah, inilah kegiatan yang inovatif yang meliputi alam. Mereka itu melihat pada ekstrakurikuler diberikan bakat dan minat tertentu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan mereka pada ekstrakurikuler ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini, nah kegiatan yang inovatif saya mencoba menggunakan IT. Nah, ketika saya mencobakan IT, kegiatan yang inovatif ini saya melakukan diskusi juga dengan anak-anak. Lalu kegiatan yang lainnya mereka itu menggunakan HP. Ya, HP setiap masing-masing siswa untuk mengerjakan lewat HP karena saya share di satu link untuk melihat apa pertanyaan yang ada di HP tersebut dan mereka jawab pada kertas 2 lembar. Nah, inilah, dan mereka juga melakukan menggunakan
IT juga yang ada, sarana dan prasarana yang ada di sekolah juga. Nah, selanjutnya ini adalah keterlibatan siswa ketika adanya kegiatan apapun mereka dilibatkan supaya motivasi mereka, bakat mereka itu terlihat dari potensi-potensi yang ada. Nah, ini adalah Sabtu Bersih, ini adalah, ketika penanaman kapal juga, kami pernah penanaman kapal juga, ini adalah P5 ya, termasuk karena profil Pancasila. Selanjutnya ini Sabtu Bersih ini adalah ketua OSIS, jadi memilah mana sampah anorganik dan mana sampah organik. Nah, ini juga pada saat mengasah bakat mereka, ini pada saat mereka belajar angklung karena mereka ini adalah budaya lokal kita, maka mereka harus diterapkan kepada mereka budaya lokal ini. Nah, mungkin dan di sini ada testimoni dari Wakasek kesiswaan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Zainatus Solihah Nah, ini sebagai adalah kesiswaan SMA N32 Garut. testimoni dari Melihat Wakasek pergerakan kesiswaan yaitu Bu Ibu Yanti Silvi membuat perubahan di Jainatun. sekolah ini, Nah, saya alhamdulillah sudah mulai mencoba untuk dirasakan. berkomunikasi dengan Beliau beliau membuat tentang penerapan program-program berpihak pada murid, dengan yaitu melalui berkoordinasi dengan ekstrakurikuler. pembina OSIS, dengan pihak sekolah, melalui saya sebagai kesiswaan, membuat program-program yang saya rasa inovatif dan membuat perubahan baik untuk sekolah ini, salah satunya dengan program pembuatan pengelolaan sampah. Mudah-mudahan kedepannya Bu Rianti juga bisa terus memberikan dampak baik dan positif bagi sekolah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga ke Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Silvi yang sudah Assalamualaikum memberikan warahmatullahi dukungan kepada wabarakatuh. saya untuk Perkenalkan, menerapkan nama program saya saya Silvi ke Zainatus depannya itu harus Solihah bagaimana. sebagai Dan selanjutnya Assalamualaikum juga warahmatullahi ada wabarakatuh. testimoni Perkenalkan, dari nama teman saya Endah sejawat, Ratnasantika. yaitu Saya Ibu rekan Endah, bahasa sejawat Inggris. Ibu Rianti selaku guru di SMA N32 Garut yang sedang mengikuti calon guru penggerak. Beberapa waktu lalu kami sempat berdiskusi mengenai metode pembelajaran, yaitu dengan menggunakan kuisis, presentasi, dan juga Jamboard. Setelah berdiskusi cukup lama, saya pribadi terinspirasi oleh media pembelajaran yang dilaksanakan atau dilakukan dalam kelas Bu Rianti. Untuk kedepannya, saya juga akan mencoba menerapkan dan mengaplikasikan di kelas saya, karena bagi saya media tersebut cocok dan relevan di pelajaran bahasa Inggris dan bisa membuat anak-anak lebih aktif dan senang di kelas supaya tidak jenuh. Mudah-mudahan ini awal perubahan bagi saya dan juga untuk anak-anak meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Anda Perkenalkan, juga. nama saya Endah Beliau itu merupakan Ratnasantika. guru bahasa Saya Inggris. rekan sejawat Ibu Dia Rianti adalah selaku guru salah di SMA satu N32 guru Garut yang yang sedang pertama mengikuti kali calon guru saya penggerak. berkomunikasi tentang Beberapa waktu lalu penerapan kami yang sempat saya lakukan di berdiskusi kelas. mengenai Selanjutnya metode. ada Assalamualaikum testimoni warahmatullahi dari wabarakatuh. siswa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Maulana Sidik dari SMN 32 Garut kelas 11 IPA 2. Kemarin untuk pembelajaran fisika berbeda dengan minggu-minggu yang lalu. Ibu Rianti menyampaikan materinya lewat presentasi online dengan menggunakan aplikasi Quiz, Jamboard, dan Google Dokumen. Hal ini tentunya berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Ketika menggunakan pembelajaran seperti itu, saya merasa lebih nyaman untuk belajar serta lebih paham dalam penyampaian materinya. Pembelajaran tidak boring dan tentunya seru dengan visualisasi gambar-gambar yang menarik. Jadi, saya lebih paham tentang materi yang disampaikan. Semoga kedepannya pembelajaran yang lainnya seperti ini supaya belajar lebih seru dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nah, itulah warahmatullahi salah satu wabarakatuh. peserta Halo didik semuanya, saya yang perkenalkan sudah nama saya Putri pembelajaran. Maulana Sidik Saya dari SMN diambil testimoni 32 ini Garut kelas ketika 11 melakukan IPA 2. refleksi Kemarin untuk pembelajaran apa yang mereka fisika rasakan berbeda ketika saya dengan minggu-minggu menggunakan yang lalu. aplikasi Ibu tersebut. Rianti menyampaikan Mungkin penguraian jurnal refleksi saya untuk 2 minggu kemarin
Cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.